belajar. Kesannya menarik sih dan cukup memberikan sensasi kalau kata Pendeta Anton dalam persidangan kita. Walaupun singkat tapi berkesan dan memberikan hasil yang baik. Begitu ya? Iya, dari kami. Oke. Perlu ditingkatkan adalah keaktifan runggunnya ya. Ayo kalau udah dikasih Keaktifan laporannya, runggun, ya. ayo diteruskan. Kayak gitu. Oke. Betul. Itu. Jadi untuk kamu berdua itu Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Tahun 2020 kemarin, angkatan 2016. 2016 ya. Setelah lulus udah diwisuda berarti? Sudah diwisuda. Udah wisuda Sudah online. dan sudah kalian ditempatkan sebagai detaser ya. Iya. Kamu di mana, Dek? Detaser aku pelayanan di Purwakarta, Jawa Barat. Purwakarta. Runggun, Bandung Barat. Kamu Dek baru Tarigan beberapa pinem. Bertariga Pinang. Sedangkan kamu di mana, Dek? Ya, kalau kami melayani di Perpulungan Makassar, di Oh, iya. bawahnya Runggun Bekasi. Kalau Iya. kami terus miring beberapa tariga, beberapa ginting. Udah Jadi ikutan tarigan jadinya. Iya. Jadi kalian ada di sini diundang untuk ikut sidang klasis ya? Ya. Iya. Udah berapa kali ikut sidang klasis? Oh, baru pertama kali for the first time ini. Oke. Ya, kamu dulu yang baru tarigan. Bagaimana kesan dulu dalam persidangan klasis kita ini? Banyak belajar ya karena baru pertama juga ya. Jadi memang sistem gereja kita gimana, sistem klasis gimana, terus mungkin metode untuk persidangan juga banyak belajar. Kesannya menarik sih dan cukup memberikan sensasi kalau kata Pendeta Anton dalam persidangan kita. Walaupun singkat tapi berkesan dan memberikan hasil yang baik. Begitu Itu. ya? Iya, dari kami. Oke. Kamu paling merasa terkesan dalam bidang apa aja deh? Merasa berkesan dalam bidang Iya. apanya? Tentu dalam bidang apa ya, metode pemilihan kita yang menurut aku kondusif dan demokrasi itu terjalankan. Oke, Gitu. Dan oke. memang dari kita yang memegang prinsip bahwa kita yang diutus Tuhan itu menurut aku ya terasa lah. Jadi kami yakin bahwa proses pemilihan kita benar-benar teologis. Iya bisa dibilang teologis. Kenapa kamu berkata begitu? Karena aku percaya bahwa dalam prosesnya itu udah campur tangan Tuhan. Siapa yang terpilih, siapa yang menjadi ketua, segala sesuatunya itu sudah direncanakan dan campur tangan Tuhan. Oke, baik. Kalau kamu Dek baru sembiring, Iya Pak. gimana kesan lu terhadap sidang klasis kita ini? Sidang klasis kalau misalnya saya kan pernah ikutnya sidang kalau permata. Oh, iya. Kalau permata kan menurut kami kalau permata biasanya masih kurang teratur. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, mau menyela kayak gitu. Kalau di klasis kan udah beda tingkatannya. Jadi kalau misalnya dilihat dari sistem itunya itu sudah terjalin dengan baik. Apalagi kalau misalnya kemarin sudah dikirimkan terlebih dahulu laporannya, baru habis itu ada jeda waktu baru sidang. Itu menurut saya itu yang baik karena biasanya kalau di sidang baru dikasih, baru dibaca itu jadinya ada dua kemungkinan. Yang pertama langsung setuju, yang satu lagi malah jadi semua ditanyakan karena belum pernah dibaca kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah dibaca lebih dahulu, sepertinya ya itu kan udah dilihat dulu dan mereka tahu nih, oh ini yang kekurangannya, ini kelebihannya seperti itu. Oke. Tapi jujur, kalau dibanding dengan persidangan permata, Ya. lebih enak mana ngikutinya?
Kalau sama sidang permata, mungkin Iya. kalau misalnya kalau saya sekarang bilangnya permata, karena kan apa yang kami pelajari, apa yang kami rasakan kan lebih terasa di kami permata. Kalau klasis ini kan terlalu besar dan kami di Tasar pun baru, jadi masih banyak hal-hal yang tidak kami mengerti, kayak misalnya keuangan atau dan sebagai apa inventaris dan lain-lain kan itu hal baru bagi kami. Jadi di saat persidangan kami belum mengerti banyak hal, jadi tapi itu menjadi sebuah proses yang baru karena melihat lebih besar lagi. Biasanya cuma di runggun atau di permatanya, ini sekarang bisa lihat secara keseluruhan di klasisnya gitu, Pak. Oke. Kamu ikuti dari awal sampai akhir kemarin ya? Ikuti, Pak. Oke. Dan bagaimana kamu lihat? Apakah ini sudah yang terbaik atau baik atau masih bisa ditingkatkan? Kalau misalnya dilihat dari konteksnya pandemi, menurut saya ini udah yang baik ya Pak, terbaik Ya. maksudnya Oke. karena kita belum punya perbandingan antara yang sebelumnya dan lainnya. Tapi Ya. kalau misalnya dibandingkan dengan yang sebelum pandemi kan itu juga tidak sama juga bisa dibandingkan. Jadi kalau ada kekurangan dan kelebihan dari perbandingannya sebelum pandemi kayak itu nggak bisa di-compare. Ya, seandainya kita diminta untuk memperbaiki persidangan ini, tapi tetap dalam situasi seperti ini, menurutmu apa yang paling penting ditingkatkan? Yang paling ditingkatkan adalah di setiap runggunnya Pak, maksudnya Ya. pembahasan dari runggunnya itu harus kayak kemarin ya, sedihnya adalah di saat sudah diberikan tapi nggak ada yang kembalikan Oh, oke. konteksnya gitu, maksudnya Ya. di saat lalu di hari kemarinnya baru ada mulai beberapa pertanyaan yang menurut kami itu adalah teknisnya gitu. Nah jadi yang perlu ditingkatkan adalah keaktifan runggunnya ya, ayo kalau udah dikasih Keaktifan laporannya, runggun, ya. ayo diteruskan kayak gitu. Oke, Betul. itu. Jadi untuk kamu berdua, itu saya sangat tertarik keaktifan runggun. Aku pun juga merasa seperti itu. Tadi kamu bilang juga bahwa persidangan permata itu lebih dinamis daripada sidang klasis. Apakah ini ada kaitannya dengan kualitas peserta sidang ini? Kedisiplinan. Kedisiplinan ya, bagaimana karena deh? gini loh, kedisiplinan itu sebenarnya dari dalam diri ya, Ya. kesadaran diri. Jadi Ya. kita tahu nih, kita udah baca rundown, jadi kita perlu nih mengikuti alur-alurnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Setidaknya ketika acara berlangsung, pertama mungkin kita harus menjaga ketertiban, lalu mungkin juga misalnya kedisiplinan kayak kami bilang mengenai waktu. Kita seringkali kayak molor waktu mungkin, tapi nggak semua orang memang seperti itu. Tapi kamu lihat masih ada juga yang molor waktu deh. Pasti masih Jujur ada. ya. Jujur. Kira-kira ya. ada berapa persen? 20, 30? Mungkin nggak sebesar itu, tapi ada. Ah. Walaupun misalnya kecil, tapi masih ada. Maksudnya itu mungkin di persidangan manapun atau kegiatan apapun, kedisiplinan itu menjadi poin penting. Karena kedisiplinan itu akan mengatur tata acara. Tapi sidang kali ini, walaupun pertama kali, kalau misalnya ngelihat, kayaknya ini bahagia sih ya, lebih banyak tertawa. Ini apa namanya, menikmati sidangnya, nggak tegang-tegang banget gitu. Walaupun ini adalah sidang klasis gitu. Terasa persidangan, tapi tetap ada rasa sukacita sih di dalamnya. Kalau aku pribadi gitu. Oh gitu ya. Oh, kalau kamu dek ada yang perlu ditingkatkan atau setuju kamu dengan disiplin tadi kata Guru Tarigan ini yang Disiplin itu kan menjadi akar setiap orang ya. Betul. Maksudnya kita di Karo pun itu menjadi hal yang PR besar bagi setiap orang pelayanan di GBKP. Karena nggak cuma dalam pelayanan gereja, tapi kalau misalnya selalu ada bilang jam orang Karo. Jadi jam orang Karo. Iya. Itu masih berlaku juga di klasis Bekasi dan Pasar. Kalau misalnya dilihat masih, karena kalau misalnya kita lihat dari rundown, walaupun nggak bisa juga kita salahkan gini, Iya. karena kan bisa misalnya kata sambutan dari waktu itu kan juga agak stressnya nggak ini kan kita menurut kami kayaknya hal-hal kayak gitu tuh tidak bisa langsung di stuck kayak gitu karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan integritas diri. Misalnya ada yang merasa bahwa itu ya nggak apa-apa lah gitu, biasa aja, tapi ada juga hal yang ini nggak bisa, harusnya tepat jam 11 titik berapa, karena kalau kami bandingkan dengan permata kan setiap kali ada lebih dari jamnya kita harus kasih tahu ke audiens bahwa kita nih memerlukan perpanjangan waktu berapa menit untuk kategori A misalnya pembahasan A kita harusnya selesai 11.40 gitu, tapi untuk lebih kan kita harus kasih tahu audiens. Nah tapi kalau misalnya itu lagi kan sesuai dengan kesepakatan, jadi kemarin kan udah ada kesepakatan bahwa ya kita lewatkan ini, kita ini kan. Nah jadi menurut kami itu nggak, selama ada percakapan dan persepakatan dengan audiens dan pemimpin itu kayaknya tetap bisa dijalankan. Oke, mantap. Jadi pertanyaan terakhir ini untuk kalian berdua. Ini paling berat nih.
Kalian kan sudah bisa memahami bagaimana kondisi klasis Bekasi Denpasar. Meskipun belum begitu lama bergabung sebagai detasyer ya kan ya. Kami di Purwakarta, kami di Makassar. Ya, jadi kemarin sudah terpilih 5 orang BPMA kita dan relatif masih muda semua. Ya, yang paling senior itu cuma bendahara. Nah, kalau bendahara senior itu udah lebih bagus lagi. Artinya kita harapkan nanti di dalam pengaturan keuangan ini dia bisa lebih banyak berperan. Tapi menurut Lu, keinginan dan keyakinan Lu? Kalau keinginan terkhususnya ke Bekasi Denpasar. Maksudnya kita jadi pelayan di Bekasi Denpasar. Jadi kami ingin sekali nanti di sini ya. Maksudnya pertanyaannya kayak gitu. Ya, seberapa besar keinginan dan keyakinan nih? Ingin yakin terlaksana kan? Supaya nanti suatu saat bisa sebagai pendeta full bekerja di sini. Kalau misalnya untuk keinginan kayak gitu, kami nggak pernah ada keinginannya untuk khusus klasis mana gitu. Tapi kalau misalnya untuk keberagaman teologi, Ya, itu menurut kami juga perlu untuk percakapan. Jadi nggak misalnya walaupun berbeda klasis dan berbeda konteks, tapi kan kita punya pemahaman teologis yang berbeda dengan satu kasus. Nah itu kayaknya percakapan itu yang lebih penting daripada menurut yang kami pikirkan ya. Karena sekarang masih terlalu jauh, jadi belum ada keinginan khusus untuk menjadi pendeta di suatu klasis A, B, C kayak gitu. siap ditempatkan dimanapun, Kalau itu siapa? termasuk di luar negeri. Oh wih, kalau di luar negeri, yuk. Kalau kamu gimana, Bro Terian? Iya, kalau aku juga seperti air mengalir sih ya. Air Bukan mengalir ya? Iya, air mengalir. Cuman memang kenapa gitu ya, pemahaman teologinya percaya aja apapun yang terjadi dan kemanapun ditempatkan itu sudah yang terbaik menurut Tuhan gitu. Itu ada rencana Tuhan di situ. Maka dimanapun penempatan siap, nggak ada kayak misalnya pengharapan yang oh di sini nih biar asik, di sini nih biar bagus gitu, nggak ada. Karena menurut aku dimanapun tempat melayani ya disitulah wadah kita yang tepat. Tapi mungkin keberagaman teologi itu tadi, misalnya kayak bidang apa yang saya punya, mungkin itu yang bisa dikembangkan di konteks tertentu supaya ilmu yang saya punya misalnya walaupun kecil dan sedikit itu bisa dikembangkan. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi apa pesan lu untuk terakhir untuk seluruh serayan di klasis Jakarta Bekasi Denpasar ini, Dek? Bekasi Denpasar, semangat Ya. terus melayani, jangan ngerasa bahwa itu tugas orang lain, tapi tugas kita semua untuk memperbaiki GBKP. Mantap, jujur. Ya, semangat melayani, percaya bahwa Tuhan memperlengkapi dan yakin tidak ada yang mustahil apapun tantangan di dalam periode baru, begitu juga apa yang telah terjadi di GBKP bisa kita perbaiki dan bisa kita lakukan yang terbaik. Mantap, jujur melala adikku, Bro Tarigan dan Bro Sembiring. Jujur, Pak. Selamat melayani ya. Oke.